Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Tapi sebelumnya itu, saya mau menyanyikan satu pujian penyembahan, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara yang menonton video ini. Kiranya jangan lupa didukung channel ini melalui subscribe, tekan loncengnya, like, dan komen di bawah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu dan pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini boleh kami memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pada saat ini Bapa, hamba mau berbagi kebenaran firman-Mu melalui sosial media ini. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang menonton video ini, dan boleh mereka datang bertekuk lutut dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. So, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memiliki segalanya hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, dan pada saat ini hamba mau berbagi firman. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang terambil di dalam surat Paulus jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1
Jemaat Kolose, yaitu pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Nah, di situ ada 6 ayat yang kita akan baca. Oleh karena itu, kita baca Alkitab kita masing-masing dan saya akan bacakan Alkitab ini untuk kita semua. Mari mendengar dan merespon. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita semua? Karena saya merasa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kebenaran firman Tuhan ini begitu penting dalam kehidupan kita manusia. Kenapa? Karena zaman-zaman sekarang begitu banyak dunia yang hancur, begitu banyak kekacauan di dunia ini. Bukan hanya sekarang, tetapi dari dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saya mau membagi kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saya memberikan tema kepada kita semua, yaitu milikilah hidup yang baru. Kenapa saya berkata milikilah hidup yang baru? Karena di era zaman sekarang ini adalah zaman yang paling tidak efektif, paling tidak baik. Banyak orang yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak mau memiliki kehidupan yang baru untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang juga yang tidak mau menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan. Dan hanya banyak orang yang mau mempersembahkan dirinya kepada dunia. Oleh karena itu, ayat yang kelima berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala apa? Segala sesuatu yang duniawi. Jadi tema kita tadi yaitu milikilah hidup yang baru. Jadi poin yang pertama apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya bahwa kita akan bisa rela meninggalkan segala sesuatu yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Rela meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus di dalam firman ini. Apa yang rela kita tinggalkan? Yang pertama di situ, mari kita melihat, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa begitu penting firman Tuhan ini mengajarkan kita? Jauhkan percabulan. Apa itu percabulan? Percabulan ini adalah hal yang kecil, hal yang kotor di hadapan Tuhan, yang Tuhan tidak senang. Dan juga di situ apa? Kenajisan. Bahwa kita ini harus menghindarkan diri dari kenajisan yang berbau-bau yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Juga di situ hawa nafsu. Begitu banyak orang yang memiliki hawa nafsu. Tetapi nafsu bukan untuk memuliakan Tuhan.
Banyak orang yang tidak mau tidak nafsu makan katanya, tetapi kalau nafsu yang lain banyak kali. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa patahkan itu? Bagaimana kita hindarkan itu? Sebentar kita akan bahas. Nah, setelah itu apa lagi? Nafsu jahat. Jikalau hawa nafsu timbul juga nafsu jahat. Jikalau nafsu jahat sudah muncul, maka kita akan bertindak, melakukan yang jahat. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita. Diingatkan kepada jemaat di Kolose, dan diingatkan juga kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita menghindar dari nafsu jahat. Jikalau kamu sudah memiliki hawa nafsu dan memiliki nafsu jahat, maka engkau akan memiliki kejahatan. Bukan hanya perkosa, juga bukan hanya membunuh, tetapi berbagai macam hal. Pemerkosaan itu hawa nafsu, nafsu jahat juga. Pencurian hawa nafsu, nafsu jahat. Setelah itu apa lagi? Kita berbohong. Kita mencaci maki satu sama yang lain, berkata-kata kotor. Itu nafsu jahat. Tetapi firman Tuhan berkata, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Itu poin yang pertama. Dahulu kamu memang melakukan hal itu. Tetapi sekarang, kamu bukan lagi orang yang dulu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata apa? Matikan, tinggalkan, lupakan, dan jauhkan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Kristus dalam hati ini. Karena kita sudah memiliki Yesus yang memenangkan kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus bilang apa di atas kayu salib? Sudah selesai. Itu artinya bahwa tidak ada sedikit pun lagi dosa yang tinggal. Semua dosa manusia telah terhapus. Oleh karena itu, mari milikilah pribadi yang memuliakan Tuhan. Milikilah pribadi yang meninggikan Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa terpaksa, tanpa didorong oleh orang lain, tetapi dari keinginan, dari hatimu yang tulus dan ikhlas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya begitu senang sekali ketika kita bisa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Jikalau kita tidak meninggalkan segala yang jahat, maka ayatnya yang ke-6 di situ, murka Allah kepada orang-orang jahat, durhaka akan menimpa. Maukah kita ditimpakan oleh murka Allah? Maukah kita diperlakukan seperti orang yang tidak berguna lagi? Jikalau kita dibudak oleh manusia, jikalau kita dihukum oleh manusia, masih bisa kita melawan. Tetapi jikalau murka Allah yang menghukum kita, maka kita tidak bisa melawannya. Siapakah kita sehingga kita bisa melawan Allah? Siapakah kita sehingga bisa menentang Tuhan? Kita tidak bisa melebihi kuasa Tuhan. Tuhan memiliki segalanya. Kita memiliki apa? Kita hanya berdasarkan kepada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, maka latar belakang kehidupan kita ini akan hancur belaka. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mari milikilah hidup yang baru, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Mari kita melihat ayat yang sekarang, ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Buanglah apa? Kemarahan. Buanglah juga geram, kejahatan, fitnah. Setelah itu apa lagi? Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita meninggalkan itu semua? Marah, geram, setelah itu bisakah lagi kita tinggalkan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita? Apa sih kata-kata kotor itu? Sumpah, itu kata-kata kotor. Maki sama sesama kita, itu kata-kata kotor. Hindarkan fitnah. Apa itu fitnah? Suka ngomongin orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Suka menjatuhkan orang lain seharusnya yang bukan. Setelah itu apa lagi? Marah. Bisa tidak kita tidak marah? Kita boleh marah. Tetapi jangan sampai marah itu sampai matahari terbenam.
Jangan sampai marah menimbulkan murka yang begitu besar dari diri kita. Jangan sampai marah sampai kita caci maki satu sama yang lain. Kita sumpahkan orang lain. Kita mengatakan orang lain bodoh. Kita mengatakan orang lain bego. Kita mengatakan orang lain segala jenis binatang. Itu salah. Tetapi jikalau kita marah, wajarlah. Karena sebagai manusia. Tetapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun orang lain. Marah yang wajar supaya orang lain bisa dibangkitkan. Ada marah yang membangun. Kita marah menuruti firman Tuhan. Kita mengajarkan dia, kita mendidik dia dengan kasih Tuhan. Jangan sampai kamu marah, kamu sumpahkan orang, kamu lupakan dia. Kamu tidak tahu perkataanmu apa? Perkataanmu adalah doa. Oleh karena itu berhati-hati berbicara. Berhati-hati mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulut. Jangan sampai membuat orang lain kecewa. Jangan sampai membuat orang lain putus asa. Jangan sampai juga membuat orang lain bisa bunuh diri. Hanya karena perkataan kita. Atau jangan sampai kita membuat orang lain bisa bertengkar dengan kita untuk saling membunuh hanya karena perkataan. Oleh karena itu jaga mulut kita. Makanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Buanglah segala yang tidak baik. Poin tadi yang pertama apa? Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Setelah itu buanglah. Kalau kata buang ini kita harus meninggalkannya dan kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus benar-benar murnikan pribadi kita untuk Tuhan. Jikalau memang dahulu kamu pernah lakukan, tetapi jikalau sekarang kamu sudah hidup di dalam Tuhan, tinggalkan itu dan ikutilah kebenaran firman Tuhan. Maka pasti kamu akan hidup. Maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan di Yeremia pasal 17. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ juga ayat yang ke-9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Waduh. Siapa bapak orang pendusta? Iblis. Siapakah yang menjadi anak si pendusta? Yaitu orang-orang yang suka mengikuti si iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya bertanya, apakah kita bagian orang pendusta? Apakah kita bagian anak iblis? Jikalau kamu pernah bagian anak iblis, apakah sekarang kamu masih mau menjadi anak iblis? Atau kamu mau menjadi anak Tuhan yang akan hidup dalam kebenaran dan akan dimenangkan dan berani mengalahkan dunia, berani mengalahkan setan? Saudara, kita harus siap menantang pekerjaan iblis ini. Karena kita ini siapa? Hanya manusia biasa, tidak melebihi kuasa Tuhan. Oleh karena itu memiliki pribadi yang teguh dan kokoh. Karena hanya Tuhan satu-satunya penolong dan penebus setiap kita. Bapa pendusta adalah iblis. Tetapi bapa orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah membuang segala yang jahat adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ juga dikatakan bahwa menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Jadi, poin kita yang ketiga, tanggalkanlah manusia lama dan lakukanlah. Lakukan apa? Lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kita lakukan lagi apa yang dikatakan oleh kejahatan, oleh kuasa gelap, oleh dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalinya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang barbar, orang bersunat, orang skit, atau budak, atau orang merdeka. Tetapi segala sesuatu hanya dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kamu mau diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka tadi yang pertama matikanlah segala sesuatu, yang kedua buanglah,
Yang ketiga, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan menjadi pengikut Kristus yang terus menerus diperbarui. Kalau kita miliki itu, maka semuanya hanya untuk Yesus Kristus. Hanya untuk kita ditebus. Tapi kalau kita tidak melakukannya, siapakah kita? Tuhan bisa murka kepada kita jikalau kita menjauhkan diri daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, supaya hidup kita, supaya hidupmu bisa diperbarui di hari lepas hari, dan kamu diperolehnya pada hari yang akan datang. Ketika engkau kembali kepada Bapa, engkau tidak perlu ragu, engkau pasti selamat jikalau kamu berdiam di dalam Yesus Kristus. Jadi, kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua pada hari ini boleh memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan pedoman, dan memberikan masa depan yang penuh harapan, dan membuat masa depan kita menjadi cerah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.